Nah, kebanyakan orang tua kemarin menolak gara-gara satu, takut demam. Kedua, halal nggak, haram nggak, gitu. Nah, padahal melakukan imunisasi yang sesuai jadwal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Langgam di program Langgam Sehat. Nah, program Langgam Sehat ini hadir atas pertanyaan-pertanyaan yang datang dari follower-follower Langgam seputar pentingnya dunia kesehatan. Dan kali ini kita akan mencoba membawa sebuah isu pertama yang akan membahas seputar tentang kesehatan anak. Dan juga sudah hadir juga di sini di studio langsung bersama Ibu Dr. Vini Fitriani, spesialis anak, Ketua Ikatan Dokter Anak Sumatera Barat. Halo Bu. Selamat datang kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, langsung aja nih Bu. Ini kan udah hampir 2 tahun nih COVID berlangsung. Apakah pandemi COVID ini sudah berakhir Bu, kalau dalam sudut pandang Ibu? Ya. Sudah hampir 3 tahun ya. Hampir 3 tahun ya. 3 tahun ya. Kalau yang namanya pandemi itu kan PAN itu ke seluruh dunia. Nah, dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, itu sudah berlangsung hampir 2 tahun sampai hampir 3 tahun. Cuman kan sini sudah mulai menurun, tapi kasusnya ada terus. Nah, itu sudah menuju ke arah endemi namanya. Endemi sekarang. Pandeminya mungkin sudah berakhir atau menuju yang endemi, di mana kasusnya ada terus tapi sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Ya. Berarti daringan. Berarti kasus atau COVID ini sudah belum berakhir ya Bu? Belum berakhir. Kalau dari COVID belum berakhir. Kalau menurut Ibu itu kedepannya gimana Ibu? Apakah COVID ini akan tetap selalu ada ataukah bisa apakah kita harus bersahabat dengan COVID atau bagaimana? Iya betul, kita harus bersahabat dengan COVID. COVID masih akan terus ada. Kemudian untuk kesehatan anak tentu saja kita tetap harus berjaga-jaga, karena setelah COVID mungkin akan ada lagi, dan sudah ada beberapa kemarin penyakit-penyakit baru yang selama ini belum ada, atau penyakit lama yang kemudian re-emerging itu muncul lagi. Ya. Apakah itu termasuk dari efek pandemi kemarin Bu? Kalau menurut Ibu? Ya, sangat terkait ya, sangat terkait. Misalnya selama pandemi ya banyak anak-anak yang di rumah ya kan, karena pembatasan sosial dan lain-lain. Bahkan dibawa ke posyandu pun tidak. Apa akibatnya? Tidak ditimbang, tidak diberi vaksin ya, tidak diimunisasi lengkap. Nah, sehingga si anak banyak yang tidak memiliki daya tahan tubuh terhadap penyakit-penyakit yang harusnya bisa dicegah. Nah, sehingga tahun terakhir nih, selain kita menghadapi pandemi, juga mulai menghadapi penyakit-penyakit yang muncul lagi. Itu yang namanya re-emerging. Re-emerging. Ya. Nah, kan salah satunya korban dari COVID-19 itu anak-anak ya Bu. Ya. Banyak dari jenjang anak-anak gitu ya. Ya. Nah, kalau dari pengamatan Ibu selama hampir 3 tahun ini, apa sih efek dari pandemi ini terhadap kesehatan anak, termasuk tadi yang seperti Ibu katakan, apakah mempengaruhinya lebih luas, termasuk mentalkah juga termasuk atau Iya, betul. Betul ya. Nah, yang namanya anak kan 0 sampai 18 ya. Jadi kalau 0 sampai 5 balita itu lebih kepada tumbuh kembangnya kan, tumbuh pertumbuhan fisik ya. Kemudian di sanalah diperlukan imunisasi yang harus lengkap, pemberian intake makanan yang harus berkualitas ya. Nah, selama pandemi itu kan banyak terjadi, ada keluarga yang kepala keluarganya berhenti, ekonominya turun, segala macam. Nah, itu sangat pengaruh ya, sehingga angka stunting yang dulunya kita pengen turunkan itu turunnya lambat sekali, malah hampir tidak turun. Nah, itu salah satunya karena memang pengaruh pandemi. Kemudian tadi kesehatan yang terganggu karena tidak diimunisasi. Nah, kemudian jangan lupa anak itu ada anak usia sekolah juga. Anak usia sekolah 5 sampai 12 tahun. Di mana dia belajarnya at home, jarak jauh, PJJ, tidak tatap muka. Mereka kehilangan waktu bermain, berinteraksi sosial. Nah, mereka lebih akrab dengan gadget
lebih mahir dengan segala macam. Nah, itu tentu secara psikologis juga berpengaruh, sehingga anak-anak yang kemarin ini berada pada situasi tersebut rentan terhadap gangguan psikososial, mental, dan kemampuan berinteraksinya di masa datang. Termasuk remaja. Remaja itu 12 sampai 18. Nah, mungkin dia kan lagi pengen-pengennya tuh waktu remaja kan pengen main terus, ngumpul, ngobrol, ya. Nah, tahu-tahu begitu kan tinggal di rumah. Nah, kan dia jadi tidak bergaul, kemampuan berinteraksi, komunikasi dan lain-lain. Nah, itu berpengaruh juga terhadap. Jadi kita mungkin baru akan terasa nanti pengaruhnya kalau untuk yang gangguan mental psikososial ini 10-20 tahun lagi, ya, dimana kita harapkan nih generasi itu generasi emas. Nah, mungkin nanti ada sekian persen yang tidak berhasil seperti yang kita inginkan. Nah, itu jadi tidak hanya kesehatan secara fisik sakit, tetapi juga mental dan psikososial. Kalau dari Sumbar nih Bu, Ibu kan sebagai Ketua Ikatan Dokter Anak Banyuwangi Sumbar, Sumatera Barat, melihat selama hampir 3 tahun ini, kayak mana efek anak-anak di Sumbar dari COVID ini? Ya, kalau yang paling menonjol kemarin terakhir, pertama kalau waktu selama pandemi COVID, kasus anak banyak, ya, meningkat. Ada yang berat, ada yang ringan. Tetapi ada periode yang meningkat kasusnya COVID. Kalau dewasa yang meningkat, dia juga meningkat. Ya. Contoh yang berat dan ringan tadi. Yang berat ringan, yang sampai ke Jamil itu yang berat itu, ya, yang dengan kondisi sesak nafas, kejang, tidak sadar, kemudian yang sampai memerlukan alat bantu nafas. Nah, ada yang meninggal. Itu yang berat, ya. Yang ringan dia di rumah bersama orang tua. Itu udah pasti karena efek COVID-nya. Tapi selain itu juga efek-efek penyakit-penyakit lain ada juga yang terkait dengan COVID, ya, pasca COVID. Nah, penyakit pasca COVID mungkin pas dia baru terinfeksi COVID-nya ringan, tapi pasca COVID-nya ada suatu reaksi yang namanya peradangan pada semua sistem. Nah, itu juga bisa berat. Nah, jadi pencegahan yang harus kita lakukan pada anak, tentu saja anak juga tetap diajarkan protokol kesehatan yang baik, serta yang kedua perilaku hidup bersih dan sehat. Mulai jadi kebiasaan. Itu PHBS. Nah, itu jadi anak pernah nggak lihat video anak Cina pada waktu mau sekolah lagi, patuh dia semua, cuci tangan, pakai masker. Nah, anak-anak kita gimana? Kita sekarang udah mulai lengah nih, nggak ada anak-anak yang. Kalau di Sumbar kayak mana? Nah, kalau yang di Sumbar, nah itu kan di Sumbar tadi, ya. Nah, yang kedua adalah masalah gara-gara tadi imunisasi nggak lengkap, tidak sampai 50% anak-anak di Sumbar yang divaksin. Nah, padahal udah ada kemarin ada BIAN, yaitu bulan imunisasi anak nasional, di mana anak-anak yang dulunya selama pandemi tidak divaksin, bawa dong ke puskesmas untuk divaksin, walaupun nggak lengkap, baru 1 kali DPT. Bawa untuk dilengkapi. Nah, waktu itu di Sumbar itu masih rendah dibanding yang provinsi lain. Nah, akibatnya banyak nih terakhir dari Januari sampai kemarin campak merajalela. Apalagi Bu? Yang merah-merah tuh ya. Pertusis, batuk yang si kakeh. Cobalah, batuknya panjang sampai muntah, merah matanya. Banyak itu. Pada itu bisa dicegah dengan DPT. Campak yang merah-merah itu malah sampai berat, sampai kejang dan tidak sadar, sampai cacat. Nah, itu campak. Ya, Ibu, termasuk penyakit yang termasuk tren kemarin. Apa? Gagal ginjal. Monyet, cacar monyet. Cacar monyet. Disangkut pautkan ke efek dari vaksinasi tadi. Cacar monyet itu ya juga, tapi belum terdeteksi di ini. Tapi itu ada. Tapi ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Ada 2 yang gangguan hati nggak jelas, kemarin gagal ginjal, itu juga, ya. Semua tuh ada hubungan dengan kondisi COVID baik secara sosioekonomi ataupun secara langsung karena tidak divaksin gitu. Siap. Ya, jadi kalau untuk Sumatera Barat yang agak menonjol permasalahannya adalah imunisasi itu. Tapi alhamdulillah bulan lalu kita Dinas Kesehatan Provinsi bersama dengan IDI Sumbar sudah komit dengan MUI juga, Dewan Masjid dan lain-lain untuk bersama-sama meningkatkan, mengkampanyekan pentingnya imunisasi. Sudah dengar kan di Aceh ada polio? Nah, di Aceh udah ada polio. Sekarang sedang divaksin semua anak di Aceh dengan vaksin polio. Nah, kita alhamdulillah belum ada. Nah, mudah-mudahan jangan sampai ada. Karena apa? Begitu ada satu, pasti banyak yang lain kena. Polio itu menyebabkan cacat pada kakinya sebelah
lumpuh layu seumur hidup. Nah, karena itu bawalah segera ke anak-anak kita ke posyandu, ke puskesmas, dilengkapi. Jangan menolak juga untuk imunisasi. Oke, siap. Ya. Nah, Bu, Ibu selaku Ketua Ikatan Dokter Anak Sumatera Barat, apa nih yang sudah Ibu persiapkan setelah terjadinya efek pandemi selama ini, khususnya di Sumatera Barat, Bu? Apa nih, Bu? Ya, kalau kami kan dokter spesialis anak memang tugas utamanya di rumah sakit, ya. Ada 99 dokter spesialis anak di seluruh Sumatera Barat. Di Sumatera ya, Barat. Di Padang aja ada 40, ya. Bertugas di rumah sakit pemerintah dan swasta. Nah, tentu saja kita selalu berusaha melengkapi alat, memperbaiki pelayanan, ya, meningkatkan kemampuan melayani pasien-pasien yang lebih berat-berat dari zaman dahulu kala gitu, lebih gawat-gawat gitu, membutuhkan alat. Tidak semua bisa ditanggung di M Jamil, karena M Jamil juga terbatas, sehingga rumah sakit daerah juga meningkatkan kemampuannya. Kalau sebagai ketua organisasi profesi, itulah tugas kami, selalu mengingatkan teman-teman spesialis anak untuk berbagai penyakit baru, meningkatkan kemampuannya, melakukan edukasi terhadap stunting, imunisasi dan lain-lain. Tapi kalau yang lain-lainnya, fasilitas segala macam itu adalah dinas kesehatan dan rumah sakit. Oke. Ya, kami adalah pekerjanya. Oke, siap-siap. Profesionalnya, ya. Oke. Kalau dilihat dari, kan banyak dari itu efek-efek dari setelah pandemi, terus upaya-upaya yang telah dilakukan Ibu sebagai Ikatan Dokter Anak, Ketua Ikatan Dokter Anak Sumatera Barat. Nah, sekarang kan akan muncul lagi tuh berbagai penyakit-penyakit baru. Ya. Khususnya kita yang mempunyai anak nih, misalnya. Jadi penyakit yang apa sih yang harus kita waspadai sekarang ya, Bu? Yang mungkin ya harus diwaspadai lah gitu, efek dari pandemi ini, kalau menurut Ibu. Banyak, terutama tuh penyakit yang PD3I namanya. Apa tuh, Bu, PD3I? Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Apa saja itu? Pernah disuntik di sini? Nah, lihat ada bekas nggak? Nah, itu BCG. Itu untuk apa tuh? Untuk vaksin, untuk menumbuhkan tentara khusus di dalam tubuh si bayi untuk melawan kuman TBC. Ya, vaksin itu prinsipnya adalah menumbuhkan tentara khusus. Nah, beda-beda caranya ya. Tuh untuk kuman TBC harus di sini. Terus nanti disuntik di sini, nanti demam. Tuh kan? Disuntik di paha, nanti demam. Nggak mau suntik, nanti anak saya demam. Lah, itu disuntik tujuannya ada 5 penyakit yang bisa dicegah disuntik di paha itu. Ada 5. Apa saja itu? Difteri. Ada difteri itu penyakit yang batuk tadi, Bu. Di dalam tenggorokannya memutih dan tersumbat, ya. Itu udah nggak ada sekarang, tapi gara-gara banyak yang tidak divaksin jadi ada lagi kemarin. Pertusis. Pertusis itu batuk hujan yang sampai gitu ya, sampai matanya merah, sampai bisa komplikasi ke paru-paru, pneumonia. Itu paling parah, Bu. Ada yang sekarang parah-parah. Dulu saya jarang mendapatkan pertusis yang sampai parah. Kemarin dalam setahun ini banyak yang sampai encephalitis. Encephalitis itu infeksi otak. Itu pertusis. Itu bisa dicegah dengan imunisasi. Dengan disuntik tadi itu ya. Yang kedua, yang ketiga tetanus. Nah, kita juga berapa kasus terakhir banyak kasus tetanus yang ada yang karena dari gigi, ada yang karena tusukan, luka. Padahal kalau dia sudah diimunisasi DPT tadi, itu ada tentara khususnya. Bakteri tetanusnya nggak akan mudah aja masuk gitu. Nah, DPT. Apalagi? Ada 5 ya. Satu lagi. Hepatitis B. Itu yang kuning badannya, ya. Kalau dari vaksin anak kita terhindar dari situ. Yang kelima, HIV, Haemophilus influenza B. HIV itu bakteri penyebab radang paru-paru atau pneumonia, radang paru-paru akut. Atau pneumonia namanya. Nah, jadi dengan sekali suntik itu udah 5 loh penyakit yang akan dilatih tentara khususnya di dalam tubuh si anak. Sehingga kalau udah terbentuk tentara Kopassusnya, kira-kira gimana daripada tentara prajurit biasa? Mana lebih kuat? Kuat yang Kopassus ya? Kopassus lebih untuk ini, Densus 88 untuk ini apa gitu. Paham kan? Paham. Nah, jadi itu yang harus dilakukan oleh orang tua, ya. Sejauh ini dari sudut pandang Ibu di Sumbar bagaimana, Bu, terhadap seputar vaksinasi tadi ya? Contohnya kan orang tua yang penuh khawatir lah terhadap ketika anaknya banyak divaksin nih, mungkin vaksin pertama, vaksin apa tadi yang ketika ditangkap? Nanti disuntik, kalian ditetes tuh polio, ya. Kalau gimana nih, Bu? Ya nggak usah khawatir lah ya, karena kan
vaksin yang disuntikan tuh nggak ujuk-ujuk tahu-tahu dari mana-mana disuntikan, enggak, tapi sudah melalui macam-macam penelitian, tahap-tahap penelitian, ya. Nah, yang alhamdulillah sebenarnya vaksin itu adalah vaksin produksi kita, Bio Farma. Bio Farma, ya? Nah, bukan diekspor, bukan diimpor. Nah, kan alhamdulillah itu seharusnya sudah kita manfaatkan. Jadi kita bisa mencegah penyakit-penyakit yang tadi, yang banyak, ya, termasuk campak umur 9 bulan. Nah, kebanyakan orang tua kemarin menolak gara-gara satu, takut demam. Kedua, halal nggak, haram nggak, gitu. Nah, padahal itu sudah banyak disampaikan oleh ulama bahwa itu aman, gitu, ya. Apalagi dalam kondisi darurat seperti ini, masa anak kita keluar rumah umur sebulan 2 bulan kita bawa-bawa bertemu dengan orang yang banyak sekali, ngomongnya aja udah ada virus bakterinya tanpa ada tentara Kopassusnya. Nah, cobalah, berarti kita zolim nggak sama anak kita? Anak itu berhak dilindungi. Nah, itu yang sekarang tidak paham. Berarti ya, dijamin 100% aman ya, Bu, ya? Iya, tentu, insya Allah itu bukan ujuk-ujuk aja, udah ada penelitiannya. Oke, Bu, tadi Bu balik ke COVID tadi, Bu, efek dari COVID tadi kan penyakit ginjal. Ya. Biasanya tuh ciri-ciri dari gejalanya itu apa tuh, Bu? Ya, salah satu ya. Jadi kalau COVID, ada yang tadi saya sampaikan pasca COVID, anak yang pernah menderita COVID, pada waktu COVID-nya dia mungkin aman-aman aja. Tapi seminggu 2 minggu setelah itu kok dia tiba-tiba ada gejala yang berat. Salah satunya bisa kelainan ginjal, ya. Bisa kelainan di organ lain, namanya multiple inflammatory syndrome. Pada anak, in children. Nah, itu MIS-C namanya. Nah, itu memang gejala-gejala kalau yang seperti ini cukup berat. Jadi bisa dimulai dengan demam, ya. Kemudian demam ruam merah, mirip-mirip campak dia. Lalu barulah dia mengalami yang lain-lain, tiba-tiba nggak sadar, terus sesak nafas sampai ginjalnya terganggu. Nah, jadi ada memang kelainan ginjal pasca COVID. Beda dengan yang kemarin yang kejadian, itu lain lagi, ya. Tapi yang pasca COVID ada kelainan ginjal, ada kelainan jantung juga, ada kelainan di kepala juga, bukan hanya ginjal. Nah, sebagai orang tua nih, Bu, kan tadi kan Ibu sebagai Ketua Ikatan Dokter juga udah mensosialisasikan, udah menyampaikan pentingnya imunisasi setelah COVID pandemi. Ya. Sebagai orang tua, mungkin pesan sih, tindakan yang harus dilakukan orang tua tuh untuk menjaga kesehatan anak tuh sekarang tuh setelah pandemi ini apa nih, Bu? Ya. Betul, ya. Jadi sebenarnya sebagai orang tua kewajiban kita menjaga kesehatan anak. Sebagai anak dia berhak kita beri standar sehat, gitu ya. Nah, sebenarnya tidak ada pandemi pun harus begitu. Nah, cuman dengan ada pandemi kita udah lebih wajib lagi, nggak boleh terlalai, ya. Satu, tentu saja mulai dari dia lahir dulu. Apa? Begitu dia lahir dia berhak mendapatkan apa kira-kira? Imunisasi. Begitu lahir diapain tuh sama ibunya? Disusui. Itu dia, ya. Itu dulu haknya dia. Disusui dulu dengan ASI eksklusif 6 bulan. Nggak boleh campur-campur. Gitu. Banyak pun uang nggak boleh. Ngapain beli susu formula? ASI saja 6 bulan, ya. Nah, lalu selama 6 bulan ASI, setelah itu apa? Setelah ASI 6 bulan baru ASI juga tetap diteruskan tambah MPASI. Nah, MPASI ini harus berkualitas. Tuh haknya, ya. Itu yang harus dilakukan. Yang kedua, beri dong imunisasi tadi. Jangan lupa. Imunisasi, Bu? Ya, yang lengkap. Jadi nggak boleh ini iya, ini enggak, ini iya, ini enggak. Jangan begitu. Nanti nggak tercapai tujuannya. Dengan sekali belum tercapai tujuan. Dia ada yang 3 kali, ada yang sekali, ada yang diulang lagi umur 1,5 tahun. Itu standar ada di program pemerintah. Puskesmas semua ada. DPT 3 kali, pentabio itu 3 kali, pentavalen 3 kali, polio 4 kali, hepatitis B, campak 1 kali. Itu udah ada standar. Nanti diulang 1,5 bulan, 1,5 tahun, ya. Dan ikut saja itu aturan-aturan itu, ya. Kemudian beri makanan bergizi tadi, ya, protein karena mencegah stunting, ya. Jangan sampai anak kita stunting. Kenapa? Karena 1000 hari pertama kehidupan itu penting. Dimulai dari dia di dalam rahim itu sudah dimulai itu perkembangan otak dan lain-lain, dilanjutkan dengan dia setelah lahir sampai umur 2 tahun. Kalau malam jelang umur 2 tahun tuh otaknya tidak tumbuh dengan baik akibat makanan cuma nasi doang, nggak ada protein, diberi MPASI yang sudah
instan, yang tidak cukup, otaknya nggak berkembang baik. Bagaimana dong anak kita mau pintar, mau jadi dokter, mau nanti menjadi pejabat, orang hebat 20 tahun lagi, generasi emas, kalau di 2 tahun saja otaknya tidak berkembang dengan baik. Nah, itu penting dilakukan orang tua, ya. Lalu asuhlah dengan asih asuh yang tadi, asih dengan cinta kasih, ya. Asuh tadi yang diberikan hak-haknya, ya. Asah adalah dengan menstimulasi. Anak diajak bicara, diajak berkeluar, diajak mengenal segala sesuatu, berkomunikasi, itu adalah stimulasi semuanya. Oke, mungkin kita masuk di pertanyaan terakhir nih, Bu. Ya. Dari berbagai macam penjelasan Ibu kan berbagai macam penyakit dan tips-tipsnya gitu. Nah, ini untuk khususnya di Indonesia dan Sumatera Barat, simpelnya saja Ibu, gimana sih tips dan trik agar anak kita itu tetap sehat gitu, yang perlu diperhatikan sebagai orang tua gitu. Ya, kalau simpelnya satu, berilah ASI eksklusif. Berilah ASI eksklusif. Dua, berikan MPASI yang berkualitas setelah umur 6 bulan. Ya. Kemudian ketiga, melakukan imunisasi yang sesuai jadwal. Ya. Yang keempat, berikanlah kasih sayang yang layak, ya. Asuh tadi. Kemudian ASI itu kasih sayang, asuh itu tadi memberikan makanan, memberikan imunisasi, itu asuh. Mengasah, stimulasi, ya, mengajak bicara, berkomunikasi. Nah, itu adalah jadi asuh itu penting. Siap. Ya. Begitu aja ya, Bu? Ya. Oke, Dunsana Langgam. Nah, kali ini kita udah bincang-bincang seputar kesehatan tentang anak bersama langsung dari pakarnya langsung nih, Ibu Dr. Vini Fitriani, ya, Bu. Nah, selaku Ketua Ikatan Dokter Anak Sumatera Barat, khususnya orang-orang tua yang ada sekarang, perhatikan lagi anak-anaknya, efek dari pandemi 2 tahun yang lalu, 3 tahun, hampir 3 tahun ini. 3 tahun. Perhatikan lagi kesehatannya, lebih peka lagi, ASI, asuh. Ya, ASI, asuh. Nah, dan juga untuk teman-teman semua yang ingin bertanya tentang seputar kesehatan, bisa langsung nanti berkomentar di kolom komentar YouTube Langgam TV tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan. Kita akan coba bahas di episode-episode berikutnya bersama pakar-pakar khusus dari IDAI Sumbar, dari Ikatan Dokter Anak Sumbar. Nah, mungkin sekian dulu bincang-bincang kita di program Langgam Sehat bersama saya Muhammad Ihsan Kamil dan Ibu Dr. Vini Fitriani, spesialis anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.